could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Saya Alvin Yogi Saputra, NPM 1969. Saya akan menjelaskan mengenai materi pengertian sistem Among, penerapan sistem Among, dan alasan penerapannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian sistem Among. Kata Among berarti mengasuh, memelihara, menjaga, merawat, sedangkan orang yang melaksanakan Among disebut sebagai pamong, yaitu orang yang memiliki kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Dalam gerakan pramuka, pembina pramuka adalah pamong yang berperan untuk menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, serta sebagai tempat berkonsultasi dan bertanya. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan, sepanjang tidak merugikan baik bagi diri peserta didik maupun bagi masyarakat sekitarnya, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among adalah hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang juga berpendiri perguruan taman siswa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan sistem Among dan alasan penerapannya. Proses pendidikan kepramukaan atas dasar sistem Among harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Penerapan sistem Among dalam gerakan pramuka tidak lain merupakan tuntutan sikap laku seorang pembina harus menjadi manusia yang pemberi teladan, manusia pendorong positif bagi peserta didik. Sistem Among mengharuskan pembina mempunyai sikap laku yang sesuai dengan yang pertama, di depan memberi teladan yang sering kita sebut sebagai ingarso sung tulodo. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah membangun kemauan yang sering kita sebut dengan ing madio mangun karso. Kemudian yang ketiga, di belakang memberi dorongan yang sering kita sebut dengan tutwuru handayani. Kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina harus memelihara sikap baik yang berdasarkan pada yang pertama, rasa cinta kasih, rasa keadilan, rasa kepantasan, dan rasa kesanggupan berkorban. Kemudian yang kedua, rasa disiplin disertai inisiatif. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab terhadap Tuhan, masyarakat, dan dirinya. Sistem Among dalam gerakan pramuka, para pramuka dibiarkan berkembang pribadinya, bahkan kemampuannya, cita-citanya. Tugas pamong pembina hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi, tempat bertanya, dan tempat meminta pertimbangan. Sistem Among digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya. Karena itu untuk semua golongan peserta didik digunakan teladan, memberikan daya kreasi dan dorongan. Selanjutnya, alasan kenapa penerapan sistem Among tersebut. Alasan penerapan sistem Among adalah di mana sasaran proses pendidikan kepramukaan itu adalah mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman peserta didik dalam gerakan pramuka, yang sasaran akhirnya adalah menjadikan para pramuka itu sebagai tenaga kadar pembangunan yang bermoral Pancasila. Untuk mencapai maksud itu, maka proses pendidikan itu harus diberikan secara konkret. Untuk mengkonkretkan sesuatu pada peserta didik, jalan yang praktis dan mudah adalah dengan menggunakan contoh. Contoh tersebut dapat berupa contoh teladan yang diberikan oleh pendidik yang dalam hal ini adalah pamong. Apabila bahan disampaikan kepada peserta didik berupa contoh-contoh yang sangat konkret, maka peserta didik akan mengalami proses melihat, lalu tahu, kemudian mengerti, dan akhirnya paham. Jika keempat proses ini terlaksana, maka peserta didik akan dikatakan menghayati bahan tersebut. Dengan penghayatan ini, peserta didik akan menggunakan bahan tersebut dalam keinginan sehari-hari. Sesungguhnya, bahan itu telah menjadi miliknya dan memudayakan dalam dirinya.
Diterapkan sistem Among dalam gerakan pramuka tidaklah karena sistem Among itu merupakan hasil pemikiran yang dilandasi oleh prinsip-prinsip filsafat, ideologi, ilmu jiwa, dan bahkan diakui dalam pendidikan dan ilmu pengajaran mutakhir. Tetapi, jika sesuai proses yang diuraikan di atas, ketegasan proses itu adalah tampak pada ungkapan sistem Among yang bentuk kalimat sederhananya, ing arso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan, ing madyo mangun kursumo maksudnya di tengah membangun kemauan, tutwuri handayani artinya di belakang memberi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nama saya Rani Febrianingsi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tugas pokok dan tanggung jawab sistem Among. Tugas pokok pada sistem Among terdiri dari pembina pramuka mempunyai tugas membina pramuka dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among yang berkewajiban selalu memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan. Yang kedua, pembina pramuka bertugas dengan sukarela menempatkan posisinya sebagai mitra peserta didik untuk dapat memfungsikan diri peserta didik sebagai subjek pendidikan, karena pada hakikatnya kepramukaan adalah pendidikan sepanjang hayat, dan oleh karena itu peserta didik harus disiapkan sejak dini bahwa merekalah yang akan mendidik dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai mitra peserta didik, pembina pramuka bertugas untuk selalu memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, bantuan, dan menyediakan fasilitas kegiatan. Yang keempat, pembina pramuka berkewajiban membantu gugus depan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan hubungan timbal balik antara gerakan pramuka dengan orang tua atau wali pramuka dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka memiliki tanggung jawab. Yang pertama, terselenggaranya kepramukaan pada satuan pramuka. Yang kedua, tetap terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Yang ketiga, terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Yang keempat, terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kelima, dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, pembina gugus depan, dan diri pribadinya sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran, tugas, dan tanggung jawab cukup berat, maka dalam kegiatannya memiliki aturan. Yang pertama, pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan pembantu pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Yang kedua, dalam perindukan siaga diperlukan satu orang pembina siaga dan 3 orang pembantu pembina siaga. Yang ketiga, pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dan pembantu pembina penggalang sekurang-kurangnya berusia 20 tahun. Yang keempat, dalam pasukan penggalang diperlukan 1 orang pembina penggalang dan 2 orang pembantu pembina penggalang. Yang kelima, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun dan pembantu pembina penegak. Dan yang keenam, dalam ambalan penegak diperlukan 1 orang pembina penegak dan 1 orang pembantu pembina penegak. Yang ketujuh, pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 28 tahun dan pembantu pembina penegak sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Yang kedelapan,
Dalam rencana Pandega diperlukan 1 orang pembina Pandega dan 1 orang pembantu pembina Pandega. Dan yang terakhir aturannya yaitu pembina pramuka sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar atau KMD. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nugraheni, NPM 1969 10498. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang fungsi sistem Among. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik yang menggunakan alam bebas sebagai sarana belajar, pembina mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi ini seringkali tidak dapat dipisahkan antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya, serta digunakan bersamaan pada waktu dan saat yang tepat. Fungsi-fungsi pembina tersebut adalah: yang pertama yaitu pengamat. Tugas seorang pembina untuk mengamati dan memantau perkembangan dan tingkah laku individu dan dinamika kelompok. Dalam proses pengamatan ini, seorang pembina tentunya harus menyadari pentingnya membawa notebook yang berguna untuk mencatat hal-hal yang penting selama pengamatan berlangsung. Yang kedua, keterampilan pembina. Seorang pembina harus memastikan bahwa dalam melakukan kegiatan di alam bebas dapat berjalan dengan aman. Yang ketiga, penjaga keamanan. Memastikan bahwa peserta atau kelompok selalu dalam keadaan aman. Sisi samping dari fungsi ini adalah untuk mengantisipasi keadaan bahaya atau beresiko tinggi. Maka pembina harus menguasai teknik-teknik P3K, minimal sesuai dengan ruang alam bebas yang sedang digunakan. Yang keempat yaitu fasilitator, yakni memberikan dan menyediakan fasilitas bagi peserta atau kelompok kursus untuk belajar. Fasilitas yang dimaksud di sini adalah selain sarana pelatihan dan pendidikan, juga metode dan teknik-teknik pengajaran yang tepat untuk peserta atau kelompok. Yang kelima, presenter, yakni pembina juga harus menguasai teknik-teknik presentasi yang baik. Presentasi yang dimaksud adalah mencakup juga presentasi dalam berdinamika kelompok di outdoor. Yang keenam, translator. Setiap pribadi dalam kelompok biasanya memiliki watak karakteristik dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Tugas pembina adalah menjembatani perbedaan ini, karena jika terjadi konflik komunikasi dan tidak ditengahi, dapat merusak proses pelatihan atau dinamika kelompok. Yang ketujuh, penasehat. Berkaitan dengan fungsi fasilitas, seorang pembina juga harus mempersiapkan dirinya menjadi seorang penasehat yang tidak menasehati. Pembina haruslah melayani dengan penuh empati. Yang kedelapan, panutan. Seorang pembina dituntut menjadi panutan bagi peserta. Orang yang melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, taat pada tata tertib, disiplin, dan sebagainya. Tingkah laku dan tindakan pembina akan selalu dilihat oleh peserta, baik saat senggang atau santai maupun saat menjalankan aktivitas. Yang kesembilan, pemimpin. Menjadi seorang pemimpin di dalam kelompok peserta didik adalah salah satu tugas dan peran pembina di dalam sebuah kegiatan. Yang kesepuluh, perencana kegiatan. Fungsi pembina yang paling tinggi dan mungkin puncak dalam tugasnya adalah menyusun suatu program kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Penyusunan program kegiatan adalah faktor penting dalam menjamin tercapainya tujuan kegiatan. Pembina adalah seorang pendidik yang unik, menggunakan metode yang unik, ruangan belajar yang luas atau outdoor, memiliki peserta didik dengan latar belakang yang beragam dan secara individu maupun kelompok.
Fungsi yang dijabarkan di atas menggambarkan secara implisit kekhasan seorang pembina. Mana yang tepat digunakan, semua tergantung dari tugas yang dijalankan dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu yang pasti, pengalaman dan kemauan belajar akan mendukung kemampuan seorang pembina dalam menjalankan tugas yang diharapkan dari dirinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.